Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Syarif. Pada kali ini saya akan memberitahu kepada kita bagaimana bagi yang punya permit ingin masuk di Malaysia. Apakah dia sendiri yang buat atau majikan dan apa persyaratannya? Terus saksikan. Baiklah sahabat dan penonton sekalian, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, urusan kita semakin dimudahkan ya. Dan pada kali ini kita membahas tentang bagaimana cara masuk ke Malaysia ini bagi kita yang punya permit. Sementara kita itu mungkin tidak tahu bagaimana menguruskannya, apakah majikannya atau apa saja persyaratannya. Sekarang saya akan perlihatkan ya di sini. Di sini kita masuk di Google. Dan kita ketikkan My Travel Pass. Oke, My Travel Pass. Dan kita klik saja. Dan setelah itu pilih yang pertama. Kita klik kanan. Oke, di sini inilah tampilan My Travel Pass. Pada video sebelum ini kita pernah buat untuk PR ya, yang ini. Oke, untuk permanent resident. Bagaimana cara buatnya? Lihat link di atas. Jadi pada kali ini kita akan buat untuk pekerja yang punya permit. Kita akan pilih ini ya, made ini. Kita klik saja. Dan inilah guideline yang perlu kita patuhi, yang perlu kita pahami. Apakah status kita ini macam mana sekarang. Oke, di sini adalah peraturan-peraturan tentang bagaimana seseorang yang punya permit ini ingin masuk ke Malaysia. Jadi nanti di sini ada 3 perkara ya. Yang pertama ini apa saja yang perlu kita persiapkan. Yang kedua ini sebelum keberangkatan kita ke Malaysia ini. Dan yang ketiga ketika kedatangan kita di Malaysia. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu ini apa saja yang perlu kita persiapkan. Kita masuk yang A ini dulu. Permohonan ini perlu dibuat oleh employer atau majikan. Oke, jadi kalau diri sendiri yang buat, yang punya permit, itu tidak bisa. Atau mungkin pengen masuk terus. Ada juga ramai yang bertanya, kalau saya sendiri yang buat bisa bang? Tidak bisa ya. Karena di sini sudah dijelaskan kalau yang buat permohonan ini adalah majikan. Jadi pastikan nanti kita berhubung dengan majikan. Kalau seandainya sektor yang kita masuk ini memang sektor kritikal yang di Malaysia, maka nanti akan diuruskan oleh majikan. Dan majikan ini memang sangat perlu. Yang perlu kita ingat adalah di Malaysia sekarang diterima untuk permit ini yang sektor kritikal saja. Kalau bukan sektor kritikal itu untuk diterimanya itu masih susah ya. Itu. Jadi sekarang yang B ini permohonan perlu dibuat pada link ini. Oke, nanti tekan saja oleh majikan. Dan kita yang punya permit ini boleh juga kita pelajari. Kadang majikan ini sibuk atau mungkin tidak tahu caranya. Kita yang bagi penjelasan sama majikan. Boleh juga seperti itu. Di sini yang C ini adalah dokumen yang perlu kita persiapkan. Ini yang pertama ini adalah official application. Maksudnya adalah surat resmi daripada majikan. Ini nanti majikan sendiri yang buat. Surat resminya itu mungkin majikan sudah tahu ya. Yang kedua ini adalah paspor halaman yang paling depan pekerja itu atau yang punya permit. Yang ada gambar kita itu. Dan juga adalah visa terakhir ketika meninggalkan Malaysia. Jadi nanti kita buat saja secara PDF ya. Nanti ini dipindahkan secara PDF. Yang ketiga ini adalah latest exit stamp. Maksudnya cop waktu kita keluar terakhir itu. Cop yang ada di paspor kita itu. Kapan kita terakhir keluar. Dan yang keempat ini SSM. Ini disediakan oleh majikan. Makanya perlu majikan yang buat. Karena ini majikan pasti tahu SSM ini. Yang kelima, identity card majikan. Maksudnya IC majikan. Yang keenam, ini bagi yang kontrak, maksudnya yang di construction atau di sektor pembinaan. Jadi nanti kalau bagi yang di sektor pembinaan ini perlu ada surat kontrak bekerja. Oke, perlu ada surat kontrak bekerja. Dan yang ketujuh ini bagi yang di sektor cleaning service. Jadi bagi yang di sektor cleaning service ini perlu juga ada surat kontrak bekerja. Dan semua dokumen ini tadi perlu dibuat dalam bentuk PDF.
Yang D ini, seorang majikan hanya boleh membawa 30 pekerja asing untuk masuk ke Malaysia ini. Ini nanti majikan perlu tahu ya, kalau lebih nanti memang akan pasti ditolak. Jadi yang di bawah ini pastikan nanti yang kita buat itu sudah di-approve atau sudah diterima oleh pihak Immigration Malaysia. Kalau belum di-approve atau belum diterima, maka kita belum bisa masuk. Seandainya kita sudah diterima masuk, maka kita masuk ke langkah yang kedua. Sebelum terbang ke Malaysia, apa yang perlu kita persiapkan? Yang A adalah kita perlu buat tes PCR 3 hari sebelum keberangkatan dan harus tesnya itu negatif. Kalau positif memang susah juga ya. Kita teruskan yang B ini, perlu menginstal atau mendownload MySejahtera. Pastikan kita sudah install dan kita download sampailah nanti selesai. Karena nanti ketika masuk nanti akan perlu scan masuk. Kita scan nanti di tempat QR code yang disediakan. Jadi bagaimana cara daftarnya MySejahtera ini? Lihat link di atas. Yang C ini, untuk permit yang masuk ke Malaysia ini hanya bisa melalui KLIA, KLIA 2, Bayan Lepas International Airport ini di Penang, dan ini Sultan Ismail Senai International Airport ini di Johor Bahru ya. Jadi untuk D dan E ini bagi visa yang masih hidup, apakah dalam bentuk single entry atau multiple entry. Yang E ini bagi yang single entry ini, yang nomor 1 ini perlu mematuhi peraturan 2A sampai 2C. Ini tadi. Yang 2A tadi itu tes PCR, MySejahtera download, dan tempat masuk ke Malaysia ini ya. Dan yang nomor 2 ini memohon visa masuk di Kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia atau Konsulat Jenderal Malaysia yang ada di Indonesia yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Itu yang E. Sedangkan yang F ini bagi yang visa dah mati itu. Oke, bagi yang dah mati visanya. Jadi yang pertama ini perlu mematuhi guideline 2A sampai 2C. Tadi tes PCR, download MySejahtera dan tempat masuk itu hanya di 4 tempat ini. Dan nomor 2 ini sama dengan 2 ini tadi, adalah memohon visa masuk itu di Kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia atau Konsulat Jenderal Malaysia yang ada di Indonesia yang terdekat dengan rumah kita ya. Dan di sini perlu membayar biaya convert visa yang harus dibayarkan nanti oleh pekerja itu, atau nanti boleh juga nanti dibincang dengan majikan. Ini yang ketiga, ini adalah biaya convert visa. Oke, ini yang nomor 2. Setelah selesai ini semua dan kita telah terbang ke Malaysia ini, yang nomor 3 ini kita perlu patuhi. Yang A ini adalah kita perlu mengadakan kuarantin. Jadi kuarantin ini yang kita dengar selama ini, kuarantin di rumah atau kuarantin di stesen. Untuk yang permit ini harus kuarantinnya di tempat kuarantin. Kalau sebelum ini adalah bagi yang pasangan suami atau istri yang berada di Malaysia ini, dia bisa memohon apakah kuarantinnya itu di stesen kuarantin atau di rumahnya, tergantung nanti kelulusan permohonan tentang kuarantin tersebut. Jadi yang punya permit ini nanti akan dikuarantin di stesen kuarantin yang ini dilakukan oleh NADMA dan MOH. Yang B ini surat yang telah di-approve atau yang telah diterima oleh immigration itu kita lampirkan dengan tes hasil PCR. Yang C ini ketika kita sudah sampai di checkpoint immigration itu nanti, majikan atau ejen perlu juga sudah ada di checkpoint immigration tadi. Jadi sini tujuannya lebih kurang seperti ini, supaya nanti pekerja yang masuk ini nanti langsung diberikan kepada majikannya tadi atau langsung diberikan kepada ejen tadi, supaya nampak prosesnya. Dan yang D ini, apapun urusan yang kita perlukan dengan immigration ini, kita layari ini saja, STO ya, STO ini. Dan yang di bawah ini, yang merah ini, bagi kita yang ingin membayar kos COVID nanti atau kos kuarantin itu, kita tekan saja link ini, tekan, dan kita isi saja ini nanti untuk pembayaran kos kuarantin. Dan setelah itu nanti ini untuk majikan ya, majikan akan masuk di sini, agree and proceed, dan perlu diisilah data-data ini nanti. Oke, inilah yang perlu diisi nanti. Kita kembali. Jadi itulah sahabat dan penonton sekalian bagaimana cara memohon masuk ke Malaysia ini bagi yang punya permit ya. Jadi intinya adalah yang memohon ini adalah bukan kita, tapi adalah majikan kita. Dan siapkan semua persyaratan ini dan berbincanglah dengan majikan kita.
Mudah-mudahan nanti kalau kita ada rezeki, kita bisa masuk ke Malaysia ini dan bisa bekerja lagi seperti biasa. Terima kasih. Jangan lupa share dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.